Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi suara adek saya ya. Hmm, Balik lagi di Lambung Dev Academy bersama saya Raffi. Di video ini kita akan belajar mengenai middleware yang sering digunakan untuk melakukan proses asinkronus, yaitu Redact-Thang dan Redact-Saga. Kapan kita pakai dua middleware ini? Kita memakai dua middleware ini ketika kita mau melakukan proses asinkronus. Jadi si Redux ini tidak secara defaultnya ini dia tidak mensupport asinkronus. Contohnya itu mau melakukan request ke API yang kita miliki. Nah, si Redux ini masih belum support. Jadi ada yang namanya middleware Redact-Thang dan Redact-Saga, yang mana kedua ini fungsinya sama sebagai penengah atau middleware ketika melakukan proses asinkronus. Sebelum masuk ke materinya, saya jelasin dulu mengenai arsitektur Redux yang normal. Oke, jadi ketika view diklik, nih arsitekturnya. Ketika view diklik, di sini ada button, maksudnya button diklik atau apapun itu, ada interaksi. Kita sebutnya mendispatch action. Nah, actionnya ini bersama payloadnya di bawah melewati store. State yang lama masih berjalan dengan action dan juga payload yang dibawa oleh action ini. Kemudian si redaser akan mengecek. Setelah itu dapat yang cocok, dia mengembalikan state yang baru. Kemudian dikirim ke view, lalu view berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau ada middleware, nantinya prosesnya itu akan sedikit berbeda. Ketika kita sudah mendispatch action, kita nggak langsung ke store. Tapi kita ada di sini proses terlebih dahulu, dispatch action. Nanti ini kita akan melakukan request API. Request API di sini nih, melakukan request API. Setelah itu baru kita akan ke redaser, kemudian mengembalikan state. Oke, seperti ini ya. Dari view mendispatch action, lalu middleware ini, si middleware-nya melakukan request API atau proses asinkronus yang lainnya. Setelah dapat value-nya, setelah selesai melakukan request API, dia akan harusnya ini langsung ya ke redaser dan muncullah state yang baru. Jadi intinya si middleware ini adalah proses yang terjadi sebelum kita menuju ke store. Paham ya? Biasanya kan kita langsung nih view action store, lalu new state, masuk ke view lagi ya. Nah, kalau ini enggak, view action, setelah action ini ada proses terlebih dahulu. Baru setelah itu baru ke store. Kurang lebih seperti itu. Nah, si Redact-Saga dan Redact-Thang ini salah satu middleware yang digunakan untuk melakukan request API. Untuk Redact-Thang ini, untuk penggunaannya lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan Redact-Saga. Untuk fitur-fiturnya, tentu saja di Redact-Saga ini fiturnya sangat banyak. Kapan kita pakai Redact-Thang dan kapan kita pakai Redact-Saga? Sebenarnya dulu ketika saya masih merasa kesulitan belajar Redact-Saga, saya menggunakannya Redact-Thang. Tapi setelah saya bisa menggunakan Redact-Saga, saya sarankan kalian atau teman-teman semua ini langsung menggunakan Redact-Saga aja. Tapi untuk belajar Redact-Saga ini dulu yang saya alami itu agak
agak cukup sulit lah dibandingkan ketika saya belajar Redaktang. Jadi ada project saya yang menggunakan Redaktang. Kenapa menggunakan Redaktang? Sebenarnya alasannya itu karena belajar Redaksaganya ini susah. Kebetulan projectnya harus cepat diselesaikan lah ya. Kalau saya belajar Redaksaga terlebih dahulu, cukup lama pahamnya saya. Jadi akhirnya saya putusin untuk pakai Redaktang karena lebih mudah dipahami. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman semua, kalau masih dalam tahap belajar atau waktunya terbatas, lebih baik belajar Redaktang. Tapi kalau waktunya masih banyak ketika ngerjain project, itu belajar Redaksaga aja. Karena Redaksaga ini menurut saya lebih powerful dibandingkan dengan Redaktang. Oke. Saya rasa perkenalan mengenai Redaktang dan Redaksaga cukup ya. Nanti di video yang selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan Redaktang. Oh ya, sebenarnya kita ini udah menggunakan middleware ya. Kita udah menggunakan middleware Redux Logger untuk mengecek log dari Redux yang kita miliki. Sebenarnya kita udah pernah pakai. Nanti kita akan coba Redaktang, baru setelah itu kita coba Redaksaga. Oh ya, buat teman-teman semua, kalau punya saran buat channel ini, buat misalnya ngerjain project apa gitu, tulis aja di kolom komentar. Misalnya, Mas, di video selanjutnya studi kasusnya ini dong. Nah, kayak gitu nggak apa-apa, saranin ke saya biar bisa saya tampung, bisa saya jadiin pertimbangan. Oke, gini aja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.